Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita tentang para perindu Allah dan para pemburu surga. Pemirsa rahimakumullah, para pemburu Allah adalah para perindu Allah dan pemburu surga adalah sosok yang mata hatinya, nuraninya, batinnya telah kosong dari amradul qulub, dari penyakit-penyakit hati. Sebab kenapa? Sebab amradul qulub adalah penghambat seseorang untuk bisa bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa bergerak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa berjalan di jalan Allah dan berjalan menuju Allah. Para perindu Allah akan senantiasa melakukan pembersihan dan penjernihan agar dirinya bisa lepas dari segala hambatan-hambatan yang menjadikan mesin rohaninya tidak bekerja secara maksimal. Oleh sebab itu, di kalangan ahli suluk, yakni para pejalan atau orang-orang yang ahlus sair, orang-orang yang ingin melakukan pencarian kebenaran dalam rindunya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memerlukan cara dan metode agar hatinya kosong dari penyakit hati dan tidak bercampur baur antara al-haq dan al-batil. Karena jika terjadi percampuran antara al-haq dan batil pada satu hati, maka hati ini menjadi remang, menjadi tidak jernih dan tidak clear. Dalam bahasa Arab disebut tidak sofi atau tidak sofan. Sehingga mata pandangnya pun tidak jauh. Karena ada hijab, ada penghalang yang menjadikan mata batinnya tidak bisa menembus ruang-ruang yang sebenarnya bercahaya, tapi tertutup oleh hijab. Sehingga mata batinnya tidak jauh bisa memandang kepada kebenaran itu. Para perindu Allah Subhanahu wa taala ingin dan berusaha agar hijab-hijab itu hilang, agar hijab-hijab itu bisa tersingkap, yang dalam istilah mereka disebut dengan al-kasyaf, yakni kashful hijab atau kashful mahjub. Tatkala seseorang telah tersingkap hijabnya, maka pada saat itu ada yang disebut tajalliyat, jalalah, keagungan-keagungan Sang Maha Kuasa itu bisa dilihat
melalui mata batinnya. Ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata batin yang jernih seperti ini adalah mata batin yang terus melakukan tazakka atau tazakiyat, penjernihan yang terus-menerus dia lakukan. Bukan sekali saja, tetapi dia rutin memaintenance, memelihara hatinya dari kebatilan-kebatilan agar tidak masuk pada hatinya. Nah, di sini disebut mereka menyebutnya para pelaku suluk atau para pelaku sair ilallah. Mereka menyebut 3 tingkatan. Pertama adalah disebut dengan taubah, yang kedua adalah inabah, yang ketiga adalah aubah. Taubah itu adalah seseorang kembali kepada Allah setelah dia melakukan kesalahan, untuk menghapus kesalahannya karena ada rasa takut kepada Allah, ada rasa sungkan kepada Allah, rasa segan kepada Allah. Maka dia segera kembali agar tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dia telah melenceng dari rel yang Allah tentukan. Yang kedua ada yang disebut dengan inabah. Inabah ini seseorang yang telah selesai melakukan taubat dan dia berusaha agar taubat ini utuh. Nah, kalau yang pertama taubat itu disebut as-sairu ilallah, jadi berjalan menuju Allah, atau al-auda ilallah, kembali kepada Allah. Maka al-inabah ini dia disebut sebagai as-sair fillah, berjalan di jalan Allah atau berputar di lingkaran ketuhanan. Dia tidak ingin taubat yang dia lakukan, penjernihan diri yang dia lakukan, mengalami gangguan sehingga dia harus tetap berputar di lingkaran, di ring ketuhanan. Sehingga kemudian tidak ada pelunturan terhadap taubah yang dia lakukan. Istilahnya disebut dengan as-sairu fillahi subhanahu wa ta'ala. Pada tingkatan ketiga, ada yang disebut aubah. Makanya ada taibin, ada munibin, ada awabin. Nah, yang ketiga ini, seseorang setelah dia terus berusaha, fillah, berjalan di jalan Allah dan tidak ingin lagi melakukan kesalahan dan kemungkaran. Kemudian pada tingkat ketiga yaitu al-aubah atau disebut dengan al-awabin. Pada tingkat ini seseorang telah menutup dirinya dari seluruh kepentingan selain kepentingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tingkat inilah yang ingin kita capai. Dan mungkin pada tingkat ini pula lah kita disebut dengan betul-betul merindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu, kita sambung pada bagian ketiga esok hari insyaallah. Semoga saya sehat, kemudian Allah memberikan ilmu yang mengilhami saya sehingga saya bisa menyampaikan pada pemirsa tentang jalan-jalan perindu Tuhan, perindu Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pemburu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.